Kira-kira mau ngambil public policy atau strategic communication. Halo, Udah mulai? maksudnya ini Oh, coba. oke. 1, 2, 3. Uniknya kita di mana? Lagi di kereta. Ya, jadi kita Kereta. di V-Line. Halo. Iya, jadi kita mau melanjutkan Podcast yang kemarin. Tapi Betul. sekarang uniknya kita di mana? Lagi di kereta. Ya, jadi kita di V-Line ya. Di line namanya di Victoria, di State Victoria di Melbourne. Jadi kayak kereta yang kalau mau ke daerah-daerah regional yang kayak 2 jam, 3 jam kita naik ini. Dan sangat mudah diaksesnya ya. Sangat mudah diakses ya. Jadi ya ini salah satu keunggulannya Australia. Ya, jadi ini part 2 terkait kita mau cerita-cerita ngobrol tentang pengalaman kita selama 1 tahun ini menjadi awardee Australia Awards yang melanjutkan studi S2-nya di Australia. Jadi lebih ke life lesson. Kayak apa sih yang sudah kita pelajari selama 1 tahun ini, tapi tidak not merely about academic thing, tapi banyak hal. Iya, karena misalnya yang pertama, pelajaran terbesar yang kita dapat saat menjadi awardee. Oke. Kamu dulu deh. Apa? Mungkin ini sebenarnya agak nyambung sama pre-departure training. Oh. Ternyata aku tuh bukan siapa-siapa kayak gitu. Oh, jadi ternyata itu pelajarannya. Iya, jadi ternyata Okay. ternyata banyak orang di luar sana, terutama teman-temanku, Mas Andi dan kawan-kawan itu ternyata punya background yang luar biasa gitu. Relate, ya. Dan ternyata itu tuh membuat kita semakin menyadari, aku secara pribadi ya, semakin menyadari bahwa aku butuh lingkungan yang seperti itu. Ini. Ya, seperti ini untuk membuat atau memacu diri itu untuk menjadi orang yang lebih baik atau tidak puas diri. Betul. Atau mungkin merendahkan orang lain kayak itu. Jadi itu yang selama ini aku dapat dari kalian atau teman-teman Australia Awards yang aku temui seperti itu. Oke, sebenarnya mirip-mirip juga sih, tapi ya nggak mungkin kita jawabnya mirip-mirip aja ya. Nanti sangat membosankan podcast ini. Sangat membosankan. Harus ada konten di dalamnya yang kita harus bicarakan. Yang aku pelajari dari saat menjadi awardee Australia Awards itu, mungkin teman-teman yang sudah memfollow aku di Instagram, aku juga sudah pernah mengupload konten-konten ini. Apa Instagramnya? @andi_skdeko. Oke, nanti akan Jadi ditulis. aku punya konten yang namanya satu pelajaran yang aku petik dari menjadi Australia Awards. Nah, ini yang paling utama adalah bagaimana aku bisa menyadari bahwa percaya kepada diri kita sendiri itu sangat penting. Karena pada akhirnya ya teman-teman, kayak ketika orang di luar sana meremehkan kita ataupun kayak sesuatu yang kita lihat tuh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau kita percaya dan kita lanjut terus melangkah untuk mencapai apa yang kita mau, pada akhirnya kita bisa. Karena kenapa? Australia Awards ini beasiswa yang prestige. Ya, yang sangat. Di angkatan kita aja yang daftar 5.500, yang diterima under 200. Betul, kayak 100. sepersekian persen aja dari yang mendaftar. Jadi 3%. Iya. 3%. Dan aku merasa awalnya di awal-awal kayaknya aku nggak mungkin deh keterima beasiswa Australia Awards. Kayak di luar sana kita nggak pernah tahu. Iya, di luar sana. Bahkan ketika kita menjadi awardee pun kita masih mikir, kita kenapa kita dipilih? bisa keterima. Betul. Ya. Itu masih menjadi misteri. Betul. Tapi ternyata ya karena emang aku pribadi lebih ke perjuangannya emang nggak main-main. Banyak yang udah korbankan memang untuk menuju ini. Jadi life lesson-nya sih itu sih. Dan itu penting banget teman-teman. Karena banyak mungkin di luar sana yang kayak sebenarnya dukungannya banyak. Support resource-nya banyak, support sistemnya banyak, tapi dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Betul. Dan itu yang membuat dia mungkin gagal dan nggak bisa. Iya, bahkan mencoba pun nggak. Nah, ya itu lebih gagal lagi sih. So, siapapun yang menonton ini, kalau masih ada sedikit keraguan pun, jangan buang keraguan itu dan coba aja. Iya. Karena if we never try, we never know. Iya, maksudnya siapa tahu kita bisa mengambil pelajaran. Betul. Kalau ada kesalahan, ya kita kedepannya jangan melakukan itu lagi. Maksudnya kan ada progresnya kan. Gitu. Betul. Jadi lebih ke itu sih. Dan selanjutnya selama setahun di sini
bagaimana lingkungan di tempat kuliah? Apakah Lingkungan. multicultural atau banyakan bule atau gimana kalau Mas Andi? Kalau aku sih alhamdulillah multicultural ya, Hmm. karena apalagi kita berdua yang tinggal di Sydney dan Kota Melbourne, besar, itu ya, kota betul. besar di Australia. Betul. Pasti orang akan dari beragam suku dan Benar. budaya. Kalau aku ya beragam ya. Ada teman-temanku dari Asia Tenggara sama-sama kayak Australia, Ya. sorry, Vietnam, Benar. Filipina, Thailand. Juga ada teman-teman dari India, China, Yap. dan ada teman-teman dari Eropa. Ya, Kayak ya, benar. aku punya teman dari London, dari Estonia, Oh. dari banyak dari Swiss karena mereka sempat pertukaran pelajar gitu-gitu. Dan juga teman-teman lokal, teman-teman yang originally raised and born in Kalau Melbourne. persentasenya di kelas deh, kelas Mas Andi. Jadi berapa mahasiswa lokal, internasional gitu? Komposisinya kalau bisa dibilang sih meskipun lokalnya nggak sebanyak itu ya, sedikit dibandingkan International teman-teman international student. Jadi international student mungkin lebih mayoritas sebenarnya. Iya. Kalau kamu gimana? Mirip-mirip juga. Lingkungan. Jadi kayak contoh di kelas kecil gitu yang 25 orang gitu, ya mungkin cuma 10 orang gitu yang mahasiswa lokal. Oke. Dan sisanya itu international student. Dan di kampus Macquarie, di kampusku ya itu kayak mau dibilang banyakan lokal juga enggak, karena setiap jalan tuh pasti face-nya itu bisa jadi juga ada yang udah jadi warga negara Australia juga. Betul, ya kita meskipun tahu ya. dia penampakannya mungkin international student tapi dia udah Australian citizen. Benar. Atau mungkin face-nya yang white gitu, cuma ternyata dari Eropa. Ya, Oke. Ada juga. Tapi diverse sih, nggak yang numpuk local student gitu. Oke. Seperti itu ya lingkungan. Terus selama kita di sini ya, Richie, kita kan nggak hanya kuliah doang ya, Betul. tapi bagaimana kuliah atau unit-unit yang kita pelajari itu bisa memberikan impact kepada professional growth-nya kita. Nah, gimana tuh kamu selama di sini? Adakah skill yang baru atau mungkin hal baru yang kamu pelajari terkait professionalism? Oh, ini cukup sulit sih. Cukup sulit. Tapi khusus yang ini tuh di semester ini lebih banyak hal-hal yang bisa aku aplikasikan di tempat kerja. Nah, sedikit bocoran. Kok bocoran ya? Ya, bocoran? Gitulah. Kan aku kan ngambilnya double degree ya. Okay. Satunya itu hukum, satunya itu kebijakan publik dan sosial. Nah, khusus untuk yang jurusan public policy itu mata kuliahnya aplikatif banget. Ya, aplikatifnya itu gimana? Contoh semester ini aku ada tugas yang mana kami tuh harus membuat analisis dan juga ada namanya program logic model. Yang mana tuh kita harus membuat semacam chart gimana suatu program itu bekerja. Nah, aku milihnya tahu apa nggak kemarin? Makan bergizi gratis, MBG, dan I got a good result. Oh, nice. Jadi mereka tuh sangat-sangat apresiatif sekali untuk kita yang punya effort untuk meneliti lebih dalam. Karena kan ini aku milih topiknya itu di luar dari yang diberikan. Jadi otomatis aku nyari informasinya itu yang sedikit. Apalagi MBG ini belum banyak penelitian atau jurnalnya, lebih ke report-report gitu. Nah, fungsi dari tugas ini, program logic model ini, kita memetakan. Jadi, oh ya ternyata program ini isunya itu ini, kenapa mereka membuat program ini. Resource atau input daripada program ini tuh, oh ya ada funding dari pemerintah, ada NGO, ada masyarakat gitu. Itu activities yang nanti akan jadi activities. Nah, activitiesnya itu apa? Jadi bagi-bagi makanan ke sekolah-sekolah. Terus kita harus memetakan ini nih apa nih outcome atau impact. Jadi short termnya apa, mediumnya sama long termnya gimana. Jadi kita harus bisa melihat itu. Dan apakah untuk lebih lanjut, apakah program itu hasilnya sesuai dengan yang mereka rencanakan. Itu namanya evaluating social policy. Jadi itu
berguna banget misalkan nanti aku pulang mau evaluasi program-program pemerintah daerah. Pemerintah nasional secara nasional pun bisa, tapi mungkin bisa dari daerah. Kalau Mas Andi ada nggak yang menarik? Tentu saja ada ya, karena kita pada saat mendaftar Australia Awards memilih kampus tuh benar-benar yang paling sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari. Ini di SI, Iya. di SI. Yang ingin kita pelajari, dan alhamdulillah itu sesuai harapan. Bahkan menurut aku dalam beberapa case itu sangat-sangat beyond my expectation. Jadi aku mungkin mention beberapa. Oh ya, for context, aku bekerja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang salah satu tugas aku sih sebenarnya bagaimana sosialisasi, campaign, advocacy. Nah, di dalam setahun ini aku udah belajar yang pertama, ini yang paling insightful menurut aku ya. Aku belajar tentang campaign advocacy and change. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah campaign dengan memperhatikan segala macam aspek, termasuk bentar mungkin ada yang nggak paham, campaign itu kampanye. Jadi kayak program, misalnya nih program buang sampah pada tempatnya atau jangan merokok sembarangan misalnya, mengkampanyekan sebuah program untuk menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Nah itu sangat-sangat insightful karena kita ya buat kampanye tuh nggak yang oke, kita mau buat kampanye ini. Nah itu harus ada alasannya berdasarkan riset, berdasarkan bagaimana kondisi saat ini di masyarakat dan bagaimana kita menyusun pesan-pesan campaign yang bagaimana jenis-jenis naratif. Apakah naratif kita ingin menyentuh lebih ke afeksi? Apakah naratif kita ingin menakut-nakuti? Apakah naratif kita ingin plain aja? Nah itu akan sangat bergantung dengan siapa target publik kita. Nah itu, penentuan target publik juga banyak. Dari primary, secondary, and tertiary. Terus bagaimana kita memanfaatkan sosial media dan selebritis. Gitu. Yang habis itu agak nyambung lagi, lebih spesifik lagi namanya Media and Public Affairs Management. Nah ini lebih ke bagaimana pesan campaign yang kita sampaikan itu bisa diminati oleh media untuk di-publish. Jadi bagaimana media ini siapa nih? Media itu ya jurnalis, media lokal, media nasional. Bagaimana cara pesan-pesan itu bisa diminati oleh para jurnalis ini biar bisa diposting sama mereka. Biar kita juga dapat publisitas gitu loh. Jadi mungkin kayak masuk nggak kayak kan sekarang kan banyak akun-akun sosmed gitu kayak di Instagram ada akun-akun yang biasanya nge-share info-info tertentu, mungkin yang kayak gitu juga kali ya. Iya benar. Menyasar mereka juga. Jadi tapi memang kalau pembahasan di Media and Public Affairs Management ini lebih ke memang media nasional. Misalnya kalau kayak di Australia ada ABC, media mainstream ada gitu BBC, ya media mainstream seperti itu. Terus yang salah satu juga yang paling insightful, aku belajar effective crisis communication. Jadi ya kita tahu misalnya di pemerintahan ataupun korporasi ataupun lain sebagainya kadang-kadang kita diterpa yang namanya krisis. Nah itu tuh aku belajar bagaimana cara menganalisis krisis tersebut yang kemudian kita bisa membuat communication plan untuk bagaimana respon yang benar untuk mengatasi krisis ini. Jadi kita belajar macam-macam krisis itu punya cara sendiri untuk ditanggapi. Nggak boleh ketukar cara-caranya karena itu bakal menyebabkan public distrust. Ini berhubungan sama public relation juga nggak? Berhubungan. Jadi biasa ini yang dikerjakan oleh public relation, tapi lebih spesifik lagi ke crisis communication plan. Jadi sangat-sangat berguna untuk aku ketika nanti balik ke Indonesia menjadi pegawai negeri lagi. Kira-kira mau ngambil public policy atau strategic communication? It's up to you. Atau apapun itu ya. Nah ini terakhir untuk segmen ini. Wah. Karena masih banyak segmen lain, ya. Karena kita udah mau nyampe Melbourne nih. Wah. Oke. Jadi yang terakhir tuh kayak gimana sih kita di sini membawa diri as an Indonesian student. Pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan bukan nyeleneh juga sih, pertanyaan-pertanyaan anti-mainstream dari teman-teman di kelasmu? Jujur nggak ada yang sampai mengganggu ya pertanyaannya. Justru mereka, aku menemukan ada kesamaan. Ada kesamaan dalam hal bahasa, dalam hal makanan bahkan sama. Tahu nggak orang-orang dari mana? Pacific Islanders. I see ya, betul. Aku pernah ketemu sama orang Fiji. Mereka, aku lupa ya, Fiji atau Tonga atau Samoa, aku lupa spesifiknya apa mereka. Cara ngitungnya, bahasanya
tahu nggak mirip apa? Ada apa? Bahasa Sumba. Oh gitu. Bener-bener mirip. Contohnya. Ya kayak hau, dambu, tailu, Ah, itu iya? kan bahasa Sumba. Iya. Nggak persis gitu, tapi ada hau, Ada- ada au kayak Ada gitu. bunyi-bunyian yang mirip ya. Tapi mirip banget, kayak beda 1 2 huruf gitu. Maksudnya, wah ini aku mikirnya berarti jangan-jangan emang dulu nenek moyang gitu tuh emang terhubung gitu loh. Mungkin karena Iya. Sumba kan masih daerah agak timur, kepulauan di daerah pulau-pulau kecil gitu kan. Jadi mungkin masih ada pengaruh gitu. Ups. Oke. Terus kalau aku sendiri dalam hal berinteraksi sama mereka, kadang aku tuh minta mereka nyobain makanan-makanan Indonesia, Oke. terutama yang pedas-pedas. Aku kayak ngukur kira-kira mereka nih bisa nggak nahan pedasnya orang Indonesia gitu. Surprisingly beberapa ya. Iya. Ada teman dari PNG. Papua New Guinea. Itu mereka cukup tahan pedas juga. Oke. Iya, mirip-mirip. Oh ya, uniknya lagi satu Apa? terakhir nih. Pas ngomong sama orang-orang PNG, aku kadang keceplosan pakai bahasa Indonesia. Oke. Kayak kan kita Bahasa lagi mereka masih mirip nggak sama Nggak, Indonesia? jauh, Nggak ya? Oke, jauh oke. banget. Tapi aku kayak ngerasa lagi jalan sama Oke. teman-teman dari Papua gitu kan. Jadi kayak kita kan lagi jalan aja santai gitu kan. Tiba-tiba aku nyeletuk gitu. Pakai bahasa Indonesia. Kalian mau ke Macquarie Center nggak gitu? Hmm. Kan mereka diam kan. Iya, Maksudnya nggak tahu mungkin Mungkin kayaknya mereka merasa bukan mereka yang bukan ngajak mereka, ngobrol. benar. Terus aku lihat samping, aku bilang, tadi aku ngobrol sama kalian loh gitu, Cuma pakai bahasa Indonesia. cuma pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi Oke, nggak ada yang menarik. sentimen nggak ada. Iya. Kalau Mas Andi ada. Nah, kalau tadi kan kamu bawanya lebih ke bagaimana kamu sebagai international student dengan international student lain. benar. Nah, kalau aku lebih ke teman-teman lokal. Oh. Ini menarik nih. Yang pertama, Oke. aku sebenarnya kaget banget juga enggak, tapi aku agak surprise dan agak amazed ketika hampir semua teman lokalsku yang asli Melbourne, asli Australia, itu ketika mereka tahu aku dari Indonesia, mereka selalu bilang mereka bisa bahasa Indonesia. Maksudnya karena di sini tuh ada kurikulum bahasa Indonesia yang diajarkan sejak primary school sampai university. Nah itu, dan ternyata mereka meskipun mereka sudah nggak yang hafal-hafal banget sih, tapi pernah belajar dan mereka masih hafal kayak selamat pagi, selamat siang, terima kasih, sampai jumpa. Itu amazed banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku bisa mempromosikan Indonesia itu lebih nih, dalam artian seperti ini. Teman-teman lokalsku itu ketika ketemu dengan orang Indonesia, paling yang mereka ketemu adalah orang-orang misalnya dari Pulau Jawa, Jakarta ataupun Bali. Nah, ketika ketemu aku yang tidak berasal dari 3 pulau dan provinsi besar itu, which is aku dari Sulawesi, nah itu aku punya chance untuk menjelaskan bahwa I live in a small island yang nggak kalah cantik, nggak kalah menarik daripada pulau-pulau atau tempat-tempat yang udah sangat well known. Untuk tebakan mereka gini nggak sih, pas mereka tahu dari Indonesia, Jakarta, Bali gitu. Jakarta, Bali ya, atau mungkin ada yang pernah kayak Yogyakarta. Mereka ngomong tebaknya kota-kota besar itu. Terus ketika aku bilang no, I'm from another island which is a small island, terus mereka tanya yang mana. Ketika aku bilang Sulawesi, itu mereka hampir semua nggak ada yang tahu. Nah disitulah aku menjelaskan bahwa gini. Terus mereka pasti pertanyaannya, bagaimana pantai-pantai di sana? So aku bilang, kita nggak kalah cantik pantai-pantainya karena Indonesia kan negara kepulauan yang pantai-pantai di semua hampir pulau itu pasti punya keindahannya masing-masing. Jadi itu sih punya kesempatan untuk memperkenalkan Sulawesi lebih jauh lagi karena selama ini dan jujur senang juga karena bisa memperkenalkan Sulawesi dengan teman-teman lokal dan teman-teman dari international student lainnya. Seperti itu. Ya. Mungkin udah itu aja dulu. Udah aja dulu di segmen 2. Kalau masih penasaran lagi, nantikan di segmen selanjutnya dengan tema yang berbeda dan pasti dengan tempat yang berbeda. Iya, kira-kira di mana? Kira-kira di mana ya? Nanti kita lihat. Oke, sekian dulu. Bye.